Ibu Rini, kita lanjut aja ya Ibu Rini, nanti kalau misalnya sudah oke sinyalnya bisa reset lagi ya. Oke, Ibu Novita Damayanti silakan. Ada Ibu Novita Damayanti? Saya panggil 3 kali, kalau misalnya nggak ada langsung saya next ya ke penanya berikutnya. Ya, selamat pagi Pak Madi. Oke, ya silakan Ibu Novita, monggo. Pak Madi mau tanya, untuk yang kriteria individu yang profesinya ibu rumah tangga itu seandainya dia tidak punya CC, lalu mau menggunakan metode pembayarannya POE. Nah, si ibu rumah tangga ini jumlah tunggak itu untuk pendapatannya kan tadi disebutkan jumlah tunggakannya itu harus lebih kecil dari total pendapatannya ya. Nah, semisalnya itu dia jumlah tunggakan atau jumlah cicilan ya Mas ya? Tunggakan ya, sama cicilan juga sama Bu. Cicilan atau tunggakan sama. Enggak, maksudnya kan kalau cicilan tunggakannya. Ya. Kalau misalnya jumlah tunggakan total produk price-nya ya? Ya. Berarti ini yang total produk price-nya gitu ya Mas? Ya. Oh. Lalu kalau misalnya dia untuk pendapatannya kurang dari, misalnya dia mau ambil pilihan 2, tapi dia pendapatannya ibu rumah tangganya kurang dari 8 juta, itu gimana? Berarti nggak bisa gitu? Ya. Halo Ibu Novita, Ya. Saya bantu jawab ya Ibu ya, terkait dengan nilai tunggakan gitu ya. Kalau misalnya nih Ibu ingin membeli produk, tapi kebetulan memang BI checking Ibu jelek nih, sehingga kalau misalnya Ibu masukin sales order udah pasti bakal di reject karena BI checkingnya Ibu jelek. Nah, kira-kira gimana solusinya supaya saya bisa membeli produk kemudian nggak ditolak gitu. Nah, mungkin saran dari saya, Ibu bisa pakai data suami Ibu. Kalau memang BI checkingnya lebih bagus daripada Ibu, seperti itu. Atau mungkin bisa pakai data anaknya Ibu, yang udah pasti udah punya ID card ya Ibu ya, udah punya KTP maksud saya. Nah, bisa pakai datanya anak Ibu, nah nanti data penjaminnya Ibu. Karena kan pasti kalau anak Ibu mungkin BI checkingnya, nilai kreditnya mungkin nggak banyak tunggakannya, kayak gitu Ibu. Oh, oke. Ya baik kalau gitu. Berarti kalau untuk yang si ibu rumah tangganya sendiri berarti udah pasti nggak lolos kalau misalnya nggak memenuhi ketentuan itu ya Mbak ya? Betul, ada kalau nilai tunggakannya terlalu tinggi, kecuali punya penghasilan tambahan. Misalnya Ibu punya usaha lain nih, entah online shop, entah mungkin Ibu punya catering gitu ya. Nanti biasanya kalau ternyata Ibu punya income tambahan, biasanya akan ada dokumen yang diminta lagi untuk mengetahui apakah income tambahan Ibu itu benar ada, usahanya itu cateringnya itu benar ada atau enggak, kayak gitu Ibu. Oh iya. Kalau prosesnya sendiri untuk POE ini berapa hari kerja ya Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk penetapan hari kerja dari info terakhir yang kita dapatkan ya, untuk PO ini dia itu paling cepat gitu ya, maksudnya nggak paling cepat, nggak paling lama, bisa jadi 3 hari, bisa jadi lebih dari itu karena ada antriannya Ibu. Nah, bisa jadi juga kalau ternyata datanya Ibu udah terpenuhi dan antriannya ternyata tidak banyak, mungkin kurang dari 3 hari. Tapi biasanya memang PO ini lebih banyak memakan waktu dibandingkan kartu kredit. Kayak gitu Ibu. Jadi nggak ada waktu pastinya kapan Ibu, karena ada antriannya dan pasti juga dokumen-dokumennya kan harus dicek satu-satu. Karena kalau BOE dokumennya kan banyak tuh Bu. Jadi dari tim sistem juga butuh proses untuk ngecek dokumen-dokumen tadi. Oke. Satu lagi Mbak mau tanya. Untuk Ya. tanggal pendebetannya itu di tanggal yang sama atau ada berapa hari kerja gitu Bu? Oke, untuk pendebetan itu dari tanggal 1 sampai 10 Ibu. Misalnya di jangka waktu tanggal tersebut Ibu ternyata tidak ada dana di rekening Ibu, dalam artian kosong gitu ya. Nah, nanti dia akan setiap minggunya di hari Seninnya dia akan berkala nih untuk narik. Tapi kalau misalnya memang sudah tertarik, nanti di minggu selanjutnya atau di bulan selanjutnya baru mulai di awal bulan lagi, seperti itu. Oh iya, oke. Makasih Mbak. Sama Ibu. Terima kasih Mbak Rami. Jadi saya ringkas lagi. Jadi segala syarat yang sudah tadi dijelaskan itu
saklek gitu. Jadi memang harus sesuai dengan persyaratan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya melenceng dari itu, ya memang sudah pasti tidak bisa, mulai dari tanda tangan itu memang harus dari customernya, terus syarat pendapatan juga bisa. Nah, tadi kan saya bilang juga kalau syarat pendapatan itu misalnya tunggakan yang lebih tinggi, tapi pendapatan yang lebih rendah, cuman dia punya usaha sampingan, itu masih bisa. Oke, ya untuk raise hand, terima kasih Ibu Novita. Berikutnya Bapak Daniel Ageng. Silakan Bapak Daniel Ageng. Pagi. Selamat pagi Pak. Ya, saya mau tanya gini, tadi kan belum dijelaskan soal invoice-nya ya Mas. Tadi kan dijelaskan soal PO-nya. Nah, itu di invoice kita ketika terjadi saat customer itu sudah membayar dan sebagainya, itu tiap kali cicilan itu ada invoice atau seperti apa itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang tadi saya kok dengar ada DP itu berlaku untuk tunai. DP itu down payment ya, itu berlaku untuk tunai atau untuk cicilan juga. Terima kasih. Kalau pembayaran tunai itu dia nggak DP Pak, kalau itu cicilan aja. Nah, untuk yang tadi Bapak minta soal kayak invoice, itu invoice-nya itu ada, cuman tidak tertera. Paling yang ada hanya ringkasan penjualan aja, yang tadi sempat saya jelasin. Itu ada data nama customer yang mau beli, terus alamatnya, terus paket-paket yang dia mau, terus pembayarannya, metode pembayarannya, dan juga kayak down payment atau cicilannya itu juga terlihat. Nah, ringkasan harganya pun juga kelihatan, itu nanti di aplikasi ada Pak. Sebelum syarat tentuan itu nanti ada ringkasan penjualannya, ringkasan harganya juga ada sebelum syarat dan ketentuan tadi kalau Bapak perhatikan. Mas, saya gini, untuk kepentingan customer kita itu kan juga saat ini perpajakan kan lagi gencar-gencarnya Mas. Nah, maksud saya kalau ada yang membutuhkan itu, apakah di invoice sudah keluar gitu, karena itu kan berkaitan dengan PPN keluar dan PPN masuk gitu. Halo monitor. Untuk invoice pembelian untuk individu kan ya Pak? Iya, betul individu maupun perusahaan PT gitu. Bapak Daniel Ageng ya? Saya Ya, betul. Bapak kalau untuk invoice ya Pak, itu harusnya saat Bapak setelah selesai melengkapi semua data yang ada di aplikasi OE, kemudian Bapak membayarkan cicilan pertama atau DP-nya, itu nanti akan muncul invoice-nya Pak. Karena saya pernah download gitu ya, karena saya pernah ngetes untuk yang individu. Jadi kalau individu Bapak harusnya udah langsung bisa download dari aplikasi. Tapi kalau untuk corporate ini, sepemahaman saya, untuk invoice-nya itu yang memberikan adalah corporate admin. Nah, kalau untuk corporate biasanya admin itu akan ngasih invoice setelah semua prosesnya itu di-approve dan semua datanya itu sudah diterima kayak gitu. Jadi kalau untuk berapa tenggat waktu invoice yang diterima oleh corporate itu saya nggak bisa memastikan juga, nggak ada waktu pasti. Karena untuk proses pembelian corporate sama individu, jangka waktunya itu lebih berbeda Pak. Corporate ini memakan waktu yang lebih lama dibandingkan individu. Karena corporate ini datanya banyak Pak, kayak gitu ya. Jadi dia itu lebih sedikit lama. Misalnya nih, kalau misalnya di individu itu misalnya 3 hari POA, kalau corporate mungkin bisa lebih dari 3 hari, seperti itu Pak. Jadi memang nggak ada waktu pasti. Tapi untuk invoice-nya yang jelas kalau individu Bapak bisa langsung download aja di aplikasi OE. Tapi kalau untuk corporate, invoice-nya itu dikirimkan oleh corporate admin gitu Pak. Jadi nanti coba Bapak cross-check kembali, boleh juga ditanyakan ke leadernya. Oh ya, oke. Oke, Bapak. Oke, cukup jelas. Thank you. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Daniel.
Oke, kalau untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai, kita lanjut dulu ke materi berikutnya, Bapak Ibu. Saya ingin screen sebentar ya. Gerobak itu Pak, berapa? Baik, Bapak Ibu sudah muncul di layarnya. Bisa tolong dicek dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke skema komisi untuk HP di bulan Januari 2025 ya, Bapak Ibu. Nah, mengapa sih Bapak dan Ibu di sini itu perlu tahu perhitungan komisi Bapak Ibu di KOWE? Nah, ini ada 3 jawabannya. Yang pertama, perhitungan komisi di KOWE itu simpel dan transparan, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, bisa jadi strategi atau plan dari Bapak dan Ibu untuk nentuin target sama strategi pribadinya Bapak Ibu juga. Dan yang terakhir, untuk menentukan tujuan dan karir Bapak Ibu semua di KOWE. Ya, ini yang pertama. Nah, ini adalah karir path dari DST, yang dimana DST ini adalah organisasi Bapak Ibu semua, namanya Direct Sales Team. Nah, Bapak dan Ibu semua di sini itu masih HP. Gimana caranya bisa jadi Pro HP dan nanti terus berkembang bisa jadi GM. Dan sini yang kita bahas itu di Pro HP. Nah, kriteria untuk menjadi Pro HP adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu buat yang baru itu namanya masih New HP. Nah, gimana caranya kalau Bapak Ibu mau jadi Pro HP? Nah, bagaimana? Yang pertama, di dalam kurun waktu 1 bulan, Bapak Ibu setidaknya harus menjual 1 unit atau net sales 1 ya. Tadi net sales apa? Unit yang sudah terjual sampai terinstalasi atau unit terinstalasi. Ya, itu minimum 1. Nah, terus syaratnya apa lagi? Harus mengikuti Halo KOWE atau morning meeting sebanyak minimum 3 kali. Nah, kalau net sales ini kan Bapak dan Ibu bisa tahu ya, karena yang jualan Bapak dan Ibu. Kalau Halo KOWE sama morning meeting, Bapak Ibu bisa nanyain ke leadernya masing-masing. Kayak kapan nih ada Halo KOWE, kapan nih ada morning meeting. Nah, biasanya kalau yang sudah berjalan ya, morning meeting itu biasanya Selasa dan Rabu. Nanti tinggal ditanyakan sama leadernya masing-masing. Nah, itu kalau untuk menjadi Pro HP. Mas, kok di sini ada new HP dan existing HP? Existing HP maksudnya apa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata di bulan berikutnya itu ikutnya morning meeting doang sampai lupa jualan, otomatis kan dari 2 kriteria ini kan ada yang tidak terjalani kan, 1. Artinya Bapak dan Ibu akan kembali ke existing HP, bukan ke new lagi. Atau yang sebelumnya sudah pernah jadi HP menjadi Pro HP balik ke HP lagi, jadi namanya existing HP. Nah, kita lanjut ke komisi produk ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah persentase komisi untuk total sales unit AP dan WP. Masih ingat ya, AP itu air purifier, WP itu water purifier. Nah, di sini kita bagi menjadi 2, yang atas dan bawah. Nah, kalau Bapak dan Ibu bisa perhatikan, ini kita membedakannya dari warna ya. Yang atas itu warna kuning, yang bawah itu warnanya kehijauan. Jadi yang di atas itu untuk metode installment ya. Kalau yang di bawah itu untuk product only ya. Di sini ada product point-nya, di sini ada product only-nya.
produk only point-nya. Nah, untuk si installment Turun depan ini sana aja, oh, rumusnya apa sih? Saya turun, Produk turun point situ, Mas. Biar dikalikan kalau dengan mau ngangkat pakai mobil, presentase lewat sini juga komisi bisa. Oh ya bisa. dikalikan Udah, dengan saya- total unit. Bapak Ibu jangan bingung karena nanti akan saya jelaskan Lewat sini bisa, kan? satu-satu contohnya seperti apa. Habis ini Di sini pulang. untuk produk only itu ada produk only Lewat sini point bisa, Mas. dikalikan 10% dikalikan total unit. Satu. Kita next. Nah, ini ya, tadi Bapak Ibu bisa lihat ada produk only point, Nomor saya udah disimak ya. ada Makasih ya, Mas. Jangan lupa ya point. teman-teman Nah, saya. Setiap produk Ada apa, di sini kabar-kabar itu aja. mempunyai POP dan PP yang berbeda. Ya, ayo, Kan? yuk, pelan-pelan. Produk only ya POP atau PP Semangat hari ini, itu guys. beda-beda. Sales point-nya pun juga beda-beda. Ya, di sini Bapak dan Ibu perlu makasih tahu ya. POP-nya, PP-nya, sales point-nya sama PV filternya. Nah, di sini saya kasih contoh untuk water purifier ada naik, di mana produk only point-nya produk poinnya di 500.000, sales poinnya di 1.25, dan PV filternya ada di 1.080.000. Nah, ya, itu beda-beda. Kalau untuk si AP itu contohnya di Storm itu BOP-nya ada di 9.600.000, PP-nya ada di 220.000, sales point-nya ada di 1.0, dan PV filternya ada di 600.000. Sama nih ada nyelip ya si produk only yang kemarin si BOP ya, itu ada di 15 juta, sales point-nya di 1.25, PV filternya ada di 780 ya. Bapak Ibu kalau ditanyain ini ngapalin juga nggak bisa, nanti Bapak dan Ibu bisa tahu semuanya, ini bisa minta ke leader masing-masing untuk PV, POP, sales point serta PV filternya. Kita next. Nah, untuk komisi produknya yang tadi kita bisa lihat ya, di sini ada nails, di sini ada water purifier, ada air purifier, per komisinya, persenan komisinya. Nah, net sales di sini kalau misalnya net salesnya 1 sampai 2 itu komisi dari water purifiernya, air purifiernya itu masih sama. Yang beda di water purifier ya Bapak Ibu. Kalau di 1 unit di 100%, di 2 unit itu di 2%. Kalau sudah di 3 unit itu komisi dari water purifier itu ada di 300, AP-nya masih sama 100%. Untuk water purifier di 350%, AP-nya di 150%. Atau kalau lebih dari 6 sampai 10 unit itu WP-nya bisa 400% dan AP-nya di 200%. Nah, untuk komisi ini ya itu berlaku untuk Pro HP dengan minimal 2 net sales. Ya, minimal 2 net sales. Nah, untuk komisinya sendiri itu dibagi. Jika tunai dan kartu kredit itu akan diterima 100% di bulan berikutnya. Tapi kalau pembayaran secara POA itu akan dibagi jumlah komisinya sebanyak 12 bulan. Jadi contohnya di sana yang tunai atau kartu kreditnya itu WP-nya ada 3, terus air purifier-nya ada 2, atau total net sales-nya 5. Itu kan berarti tergolong yang di net sales 3, ya kan? WP-nya 3 dikali 300%, AP-nya 3 dikalikan 100%. Nah, karena tunainya itu atau sisinya ada 3, maka yang sisi itu dan tunai akan dibayarkan 100% di bulan berikutnya. Sementara yang POE atau sementara untuk POE itu akan dibagi 12 bulan. Jadi yang 2 unit itu komisinya akan dibagi sebanyak 12 bulan. Nah, tapi ini ada ilustrasi yang tadi ini bilang bahwa harus minimal 2 net sales yang tunai dan sisinya. Misalnya saya WP-nya 1, AP-nya 4, totalnya 5 lagi, tapi yang bayar tunai akuisisinya itu cuma 1, si AP-nya itu. Nah, jadi mau nggak mau jumlah komisi
dari Bapak dan Ibu semua itu akan dibagi 12 bulan karena tadi syarat net salesnya itu harus 2 jika mau dibayarkan di bulan berikutnya. Nah, untuk metode pembayaran si POA ini itu collection rate-nya itu harus di 85%, ya. Kembali lagi, kalau 85% tahunya dari mana? Dari Koemula Apps-nya. Nah, dan untuk komisi produk ini itu di luar dari WOW, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tulisannya masih WOW Store, jadi di luar dari WOW. Nah, kita bikin simulasi perhitungan ya Bapak Ibu. Yang tadi ya, ada POP, ada PP. Sekali lagi, ada POP, ada PP. POP itu untuk produk only, PP itu untuk paket ya 36, 60, 72. Tapi syaratnya apa? Harus Pro HP. Ya, Pro HP. Nah, simulasinya kita pakai 3 produk core product purifier ya. Produk only-nya core berapa tadi? Saya juga lupa ya. Nah, di sini udah ada 18.850.000 dikalikan dengan 10% dikalikan dengan jumlah unit. Jumlah unitnya ada 3. Ya. Di sini tinggal dikalikan 10%, lalu hasilnya jadi 5.655.000 Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang produk poinnya si core itu ada di 420.000. Dikalikan dengan persentase komisinya di 300%, lalu dikalikan dengan total unitnya. Jadi totalnya jadi 3.780.000 ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ada activation incentive ya, di mana sales point-nya itu ada 1 sampai 5 lalu ke 7, dan untuk insentifnya itu bisa Bapak Ibu lihat ya, dari 1 juta hingga 10 juta. Dan sekali lagi ini hanya untuk Pro HP, dan perhitungan ini berdasarkan dari jumlah sales point dari penjualan WP dan AP. Jadi WP dan AP-nya ini nggak masing-masing, tapi ya kalau misalnya bisa 3 WP 2 AP kan 5 tuh. Jadi sales point-nya di 5 dan insentifnya bisa dapat di 7 juta. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk nanti bisa dikasih dari leadernya. Nah, sekali lagi ini untuk activation insentifnya itu di luar dari WOW ya. Di sini ada notes-nya, di luar dari WOW. Nah, ini simulasi perhitungan untuk produk only ya, kasih yang POP tadi, sama ini nanti ada activation incentive ya. Produk only si core ini ada di 18.850.000 dikalikan dengan 10% dikalikan dengan jumlah unitnya, masih sama ya kayak yang tadi 5.655.000. Nah, kalau untuk activation incentive-nya sales point core. Sales point kan tadi juga banyak ya. Nah, ini core itu sales point-nya itu ada di 1.25. Jadi 1.25 ini itu dikalikan jumlah unitnya, maka hasilnya ada di 3.75, atau Bapak dan Ibu di sini masuk di kriteria poin 3, yang dimana insentif dari poin tersebut itu dapatnya 4 juta. Jadi dari simulasi perhitungan produk only point ditambahkan dengan insentif, itu total yang didapatkan Bapak Ibu sejumlah segini, 9.655.000. Banyak ya. Semakin banyak unitnya, semakin banyak total insentif yang didapetin sama Bapak Ibu semua. Kita next. Nah, ini simulasi perhitungan 1 dari PP. Kalau tadi produk only point, kalau sekarang produk point aja ya. PP dikalikan persentase komisi dikalikan dengan total unit, masih sama, kita pakai contoh, sekarang poinnya itu ada 4, kita pakai 4 unit ya, dimana totalnya itu produk poinnya si core ada di 420.000 dikalikan 300% ya, hasilnya itu ada di 5.040.000 Bapak Ibu.
Nah, untuk activation insentifnya menggunakan PP, sales point core itu masih sama di yang tadi 1.25 karena unitnya 4, tadi kan 3 dikalikan 4. Jadi totalnya itu ada 5. Nah, insentif dari poin tersebut itu sebesar 7 juta Bapak Ibu. Jadi total insentifnya dari produk poinnya dan juga activation insentif itu dapat 12.040.000. Gampang kan ngitungnya ya kalau udah soal insentif ya, tergiur semua. Semangat Bapak Ibu jualannya. Kita lanjut. Nah, ini simulasi perhitungan kedua kalau misalnya dijadiin satu nih, WP dan AP. Seperti tadi saya bilang, si activation incentive itu yang di total adalah sales unit. Jadi mau AP atau WP itu akan digabungkan. Nah, untuk perhitungannya adalah seperti ini. Ini karena karena unitnya banyak aja ya, jadi terlihat banyak padahal hitungannya masih sama kayak tadi juga. Nah, produk poinnya itu masing-masing dikalikan dengan jumlah persentase komisinya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat untuk water purifier ya, water purifier produk poinnya si Ombak dan Neoplus itu dikalikan 300. Tapi karena ada air purifier si Lombok ini dikalikan produk poinnya itu dikalikan dengan 100% si persentase komisinya. Lalu dari semuanya ini dikalikan dengan total 3 unit ya, karena ada 3 unit, ada Ombak, ada Neoplus dan ada Lombok. Nah, activation incentive ini gimana? Balik lagi ke sales point yang tadi. Ingat, sales point itu beda-beda, nggak semuanya sama ya. Seperti bisa dilihat di sini contohnya, sales pointnya Ombak itu ada di 1.25, sales pointnya Neoplus ada di 1, dan Tornado juga 1. Jadi kalau ditambahkan ini totalnya itu ada di 3.25 yang dimana masuknya ke kriteria poin 3. Jadi insentif dari poin tersebut itu ada 4 juta. Jadi total PP ya, produk poinnya itu di 2.360.000 ditambahkan dengan insentif dari poin tersebut sebesar 4 juta, jadi totalnya 6.360.000. Kita lanjut. Berikutnya ini untuk tim performance incentive ya. Ada aktif HP ya Bapak Ibu, atau rekrutan langsung beserta dengan insentifnya. Aktif HP-nya juga ada syaratnya. Kalau aktif HP-nya 1, insentifnya 500. Aktif HP-nya ada 2, itu di 1 juta. Kalau lebih dari 3, itu di 1.500.000. Dan ini hanya untuk Pro HP yang memiliki direct recruitment langsung atau ngerekrut langsung, yang dimana hanya berlaku selama 2 tahun sejak rekrutan tersebut bergabung. Jadi misalnya saya ngerekrut Mbak Rahmi langsung, Mbak Rahmi itu jadi tim saya. Nah, saat penjualan total unit kita itu lebih dari 3. Jadi kita itu dapat insentif tambahan di 1.500.000. Dan sekali lagi untuk insentif yang ini itu di luar dari penjualan Wow Combo. Nah, berikutnya ini simulasi perhitungan 3 yang dimana produk poin ada activation incentive ditambah tim performance yang insentif tadi barusan ya. Ini masih pakai contoh yang core tadi Bapak Ibu ya, yang 3 unit dengan PP dan persentase komisi itu dapat di 3.780.000. Activation insentifnya karena 3 unit itu masuknya di 3.75 atau kriteria poin 3. Insentif dari poin tersebut kan sebesar 4 juta. Nah, tim performance-nya di sini ada active HP-nya 3 ya, net sales-nya ada 3. Artinya dari HP yang leadernya ini itu punya active HP 3. Jadi total penjualannya ada 3, insentifnya di 1.500.000. Jadi dari produk poin, activation insentif sama tim performance insentif tinggal ditambahin aja. Totalnya jadi 9.280.000 ya. Nah, yang berikutnya ini HP Golden Table Challenge, yang dimana di sini ada grup net sales ya, ini gabungan dari sebuah grup ya, dan ada aktif HP-nya tergantung nih. Kalau aktif HP-nya 3
sekian, kalau active HP-nya ada 4 sekian, active HP-nya 5 ada sekian. Jadi ini total dari sales unit dalam satu grup. Nah ini insentifnya kurang lebih segini ya. Sekali lagi notes-nya adalah ini hanya untuk Pro HP, dan net sales ini terhitung berdasarkan penjualan diri sendiri si Pro HP dan active HP. Jadi kalau yang jualannya cuma active HP tapi Pro HP-nya nggak jualan, ya nggak bakalan dapat ini. Jadi kalau mau dapat insentif ini, si Pro HP-nya harus ada net sales juga dan timnya juga ada. Misalnya saya Pro HP-nya 1, net sales active HP-nya lebih dari 1, ya udah itu masih bisa dapat ya. Terus untuk si insentif ini itu tidak berlaku juga untuk produk cartridge. Nah, berikutnya kita masuk ke insentif WoW Combo, Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat di sini ada Mami komplit. Ya, di sini untuk WoW Combo itu dibagi menjadi 3, yaitu ada WoW Combo Ekonomi, ada WoW Combo Family, dan ada WoW Combo Crystal. Dan untuk insentifnya jangka waktunya juga dibagi menjadi 2, ada week 1, week 2, sama week 3 dan week 4 ya. Untuk WoW Combo Ekonomi ya, itu ada Storm dan Cinnamon ya, ada Storm dan Cinnamon. Ada Breeze dan Cinnamon ya, dimana di week 1 dan week 2 itu dapatnya di 3,5 juta, di week 3 dan 4 itu dapatnya 3 juta. Jadi bedanya kalau dapetin WoW Combo atau insentifnya di week 1 dan 2 itu bedanya 500.000 Bapak Ibu ya. Jadi week 1, week 2 3,5, week 3 dan 4 itu 3 juta. Sama untuk di WoW Combo kategori yang lainnya, baik family atau merah di mana? Nah, kalau yang di family itu ada Storm, tambahannya water purifier-nya ada Neo Plus, ada V-Line 2, ada V-Line 3, ada Ombak, ada Core. Insentifnya itu ada di 4,5 juta kalau week 1 dan 2, kalau week 3 dan 4 hanya dikurangi 500.000 aja. Nah, untuk si WoW Combo Crystal ini ya, itu ada Koi Crystal Ice bersama dengan Air Purifier. Air Purifier di sini itu ada Nobel dan ada Storm. Ya. Nah, untuk WoW Combo yang Crystal week 1 week 2-nya itu ada di 4,5 juta untuk Storm, ada 5,5 untuk Yeti Nobel, untuk week 3 dan 4-nya tinggal dikurangin 500.000 aja. Dan ini berlaku kelipatan, maksimal penjualan kombonya itu di 5 paket Bapak Ibu. Nah ini untuk WoW Combo insentifnya ya. Jadi kalau jualan satu WoW Combo, ini kita ambil contoh yang paling atas aja ya. Misalnya di week 1 dan week 2 saya berhasil menjual 2 WoW Family ya, 2 WoW Family itu saya mendapatkan 9 juta insentifnya ya. 2 WoW Family itu kan berarti ada Storm dan misalnya Neo Plus gitu ya, tapi ada 2 orang yang beli sama, nah itu bisa tergolong saya jualannya 2 WoW, jadi saya dapatnya 9 juta dari Family. Nah ini contohnya juga masih sama yang lainnya, itu yang ekonomi yang 3,5, Family Crystal dan dan ini itu bisa dilihat ya, kalau misalnya jualan 1 WoW itu 3,5, 2 WoW jadi 7 juta, 3 WoW tinggal dikalikan. Jadi Bapak dan Ibu ini hanya tinggal pengkalian aja ya. Nah kalau untuk yang tandanya orange dan biru ini hanya membedakan, ini untuk yang si Crystal Storm, yang ini untuk si Crystal Nobel. Nah, ini untuk Super Combo Cartridge. Nah, maksudnya dari Super Combo Cartridge itu apa sih? Nah, Super Combo Cartridge itu contoh yang yang family deh ya. Yang family itu kan tadi ada Storm, sama saya ambil contohnya Neo Plus. Nah, Storm dan Neo Plus itu di WoW Combo-nya itu dapatnya 4.500.000
500. Tapi karena saya nambah cartridge, ya, nambah beli cartridge juga, customer nambah beli cartridge juga, saya dapat tambahan insentif sebesar 500.000. Itu berlaku semuanya, ekonomi, family, dan kristal itu berlaku semuanya. Jadi kalau beli WoW ekonomi terus ditambah cartridge itu akan mendapat tambahan 500.000. Beli family, WoW family, ya, WoW combo yang family dapat 4,5 juta di week 1 dan 2, dapat tambahan beli cartridge lagi dapat tambahan insentif 500.000. Berlaku kelipatan dan maksimal penjualan di 5 paket. Sambil ini, sambil apa? Sambil Untuk super combo gawe. cartridge, ya ini skema Sambil dagang, sambil insentifnya. gawe, bisa, lu? Satu wow, terus kalau Iya, sambil 2 dagang, sambil wow, ini. kalau 3 wow. Nah, ini kenapa yang ekonomi 4 juta? Karena satu wow combo itu yang ekonomi 3,5 juta. Ya, karena di sini super combo cartridge jadi wow combo ditambah cartridge dapat tambah 500.000 jadinya 4 juta. Nah di sini 2 wow juga kan totalnya 7 juta yang ekonomi, karena dia beli cartridge ada tambahan 500.000. Nah, selain super combo cartridge, kita juga ada super combo untuk POE. Contohnya masih sama kayak tadi, cuma si cartridge diganti sama POE. Sama, misalnya yang family, saya mau Storm sama Neo Plus. Kenapa sih Neo Plus? Soalnya saya pengen banget punya Neo Plus. Oke, Storm sama Neo Plus. Terus saya beli POE juga, yang kemarin udah saya jelasin ya, POE. Nah, itu dapat tambahan insentif lagi 1 juta Bapak Ibu. Jadi sama seperti yang super combo cartridge. Kalau super combo cartridge tambahan insentifnya 500.000, kalau super combo POE dapat tambahan bonusnya atau insentifnya itu 1 juta. Dan ini berlaku kelipatan maksimal penjualan 5 paket. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu, super combo POE ya. Yang ekonomi tadi ya, kalau jualan 1 wow itu 3,5 juta. Karena dia ada tambahan POE-nya dapat tambahan 1 juta, totalnya jadi 4,5 juta. Begitu juga yang family, tadinya 4,5 karena ada POE-nya jadi 5,5. Yang kristal baik yang Storm dan Nobel juga sama. Karena di 1 wow jualnya dari 4,5 juta dapat tambahan 1 juta, dari 5,5 juta dapat tambahan 1 juta. Yang di week 3 dan 4 juga sama, hanya beda kalkulasinya dikurangi 500.000 aja. Ya. Nah, untuk insentif combo set, namanya aja set, artinya yang tadi sudah Bapak Ibu jual itu berapa set sih? Misalnya di sini, kalau kemarin-kemarin set yang dijual itu maksimal di 5, kalau lebih dari 5 nggak ada tambahannya. Kalau sekarang Bapak dan Ibu bisa combo setnya itu lebih dari 5 dan tetap mendapat tambahan insentif di 1 juta. Jadi maksudnya gimana? Misalnya kalau Bapak dan Ibu totalnya dapat 5 combo. Tadi pagi aku dari yang lama cuma Aisyah doang. Dari yang lama ini, dari yang lama. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil jual 7 set, artinya Bapak dan Ibu di sini mendapatkan insentifnya 6 juta. Kenapa? Yang 5 kombonya dapat 4 juta, 2 tambahan kombonya masing-masing 1 juta, totalnya 4 ditambah 2 juta, jadinya 6 juta. Ini jual Gitu ya. dapat ini. Nah, kalau di sini, kalau waktu itu sih diambil hikmahnya aja, kalau sekarang diambil cuannya. Jadi, tidak ada masalah Bapak Ibu mau jual combo setnya sebanyak-banyaknya, silakan, saya doain semoga salesnya membludak semua di akhir bulan ini nanti. Nah, untuk super combo POFers ini maksudnya apa? Nah, ini itu untuk 100 orang pertama yang berhasil menjual super combo POE baik ekonomi, family atau kristal itu akan dapat lagi tambahan 1 juta. Ya, di setiap slide-nya tambahan terus. Semoga ini bisa memacu semangat Bapak Ibu buat semakin banyak jualannya. Jadi untuk 100 orang pertama yang berhasil menjual super combo POE itu akan mendapatkan tambahan insentif sebesar 1 juta. 3. Nah, ini tidak berlaku kelipatan ya. Misalnya dari 100 orang tersebut saya berhasil jualan
atau saya berada di urutan nomor 37, terus nama saya ada lagi di urutan 79 misalnya. Nah itu yang kehitung cuman yang paling cepatnya aja. Jadi yang di 70-an itu udah pasti nama hilang, masuk yang nama lain. Jadi hanya berlaku satu kali aja. Nah ini simulasi perhitungan satu insentif combo, yaitu WoW Combo Family. Ya, ini contohnya ya. Di sini ada Storm dan Core, itu di week pertama totalnya 4,5 juta, ditambah satu WoW Combo Kristal. Jadi berhasil menjual 2 paket WoW, yaitu WoW Family dan WoW Kristal. Ya, itu udah ada tambahan insentif 4,5 juta, ditambah 4,5 juta, total 9 juta. Dan insentif combo setnya karena berhasil menjual 2 paket, itu ada tambahan 1 juta. Jadi totalnya ada dapat 10 juta. Nah ini simulasi perhitungan 2 insentif combo ya. 2 WoW Combo Family, maksudnya apa nih? Berhasil jual 2 paket ini ya, Storm dan Neo Plus. Jadi ada 2 paket, ada 2 yang beli ya, itu 4,5 dikali 2 hasilnya 9 juta. Dan super combo POE, jadi super combo POE nya kristal. Jadi super combo si kristal ini, yang kristal ice sama storm itu ada di 5 juta, karena ada tambahan jualan POE itu dapat tambahan 1 juta. Jadi 5 juta tambah 1 juta, jadi 5 juta ditambah 1 juta karena jual super combo POE itu ada di 6 juta Bapak Ibu. Nah insentif combo setsnya ada dapat tambahan 2 juta ya. Dan super combo POE ini karena Bapak dan Ibu masuk di 100 orang pertama yang jual super combo POE dapat tambahan 1 juta. Jadi dari WoW Combo Family-nya jualan 2 dapat 9 juta, super combo POE dapat 6 juta, insentif combo setnya dapat 2 juta, sama super combo POE 100 orang pertama dapat tambahan 1 juta. Totalnya ada di 18 juta Bapak Ibu untuk insentifnya. Nah ini untuk perhitungan lainnya ya masih sama, itu tinggal dikaliin aja. Ini berhasil 2 WoW Combo Family masih sama 9 juta, 2 super combo tadi 6 juta dikaliin 2 aja karena berhasil jual 2 super combo. Ditambah super combo cartridge lagi sekarang ya. Super combo cartridge ini yang ekonomi ya, ada cartridge sama si Breeze itu kan dia ada di 3.500.000 karena jual si Breeze sama si Cinnamon itu kan ada di 3,5 juta. Karena berhasil jual super combo cartridge tambahan cartridge itu jadi tambah 500.000 jadi 4 juta. Nah, insentif combo setnya dapat 4 juta, super combo POE first-nya karena termasuk 100 orang yang jual super combo POE itu dapat tambahan 1 juta. Jadi total insentifnya itu ada di 30 juta. Orang yang kalau kita udah jadi apa? Udah jadi join. Nah berikutnya ini komisi filter package yang dimana PV filter yang tadi ya, PV filter itu juga ada di tadi bareng PP, POP, sales point sama nah ini PV filter dikatakan 30%. Nah ini contohnya ya Bapak Ibu, simulasi perhitungan filter paketnya Sikor. PV filter paketnya Sikor itu ada di 1.080.000 dikalikan 30%. Sama dengan 324.000 pendapatannya. Nah, skema pembayaran komisi semuanya itu gimana sih? Ya, pembayaran pelanggan ini di bulannya ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau contoh yang lancar, ya, 5%, 10%, 10%. Nah, kalau yang macet 50%, 10%, ini macet di bulan ketiga, bulan keempat, ya. Oke, kita macet. Nah, baru dapatnya itu di bulan kelima dengan di proret si bulan ketiga dan 4. Jadi totalnya 97.200 dan ini kembali lagi 10%, 10% seterusnya. Nah, komisi dibayarkan selama 6 kali ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembayaran komisi 50% di bulan pertama dan cicilan 10% dicicil selama 5 bulan. Jadi pembayarannya itu akan dicicil selama 6 bulan. Kasarnya kalau ya.
Bos Apabila sehari-hari. pelanggan menunggak pembayaran, maka komisi Oke, dah, akan kita diberikan nggak apa-apa. setelah pelanggan membayar Anak buah tunggakannya. santai, Jadi sehari-hari kelihatan. ini dibayar. Kalau customernya nggak bayar, ini nggak dibayar. Jadi baru dibayar lagi kalau customernya cari muka sama dibayar. kita dengan pembicaraan. Terima kasih Bapak Ibu untuk skema insentifnya sudah selesai. Untuk Bapak Ibu masih banyak yang ingin ditanyain. Ada data Monggo, jualan atau enggaknya. silakan. Ini switching tuh nggak bisa Saya naik. buka dulu. Sini udah dihapus dulu yang kemarin rekaman 45 Iya, menit. ntar aja ntar. Ya enggak, ntar biar kamu kan belum Ntar aja kalau udah ini. Baik, di sini ada Bapak Rudi Usman. Silakan Bapak Rudi Usman, ada yang mau ditanyain? Tapi kemarin Pak siapa tuh cerita Bu Faida varian SMSM Bapak Rudi Usman, ada Bapak Rudi Usman? penjualan mereka, jadi yang mungkin bawaannya Pak Sarwono kali ya, Kenapa? bagus ya. Dia kaget. Bapak Rudi Usman tidak ada. Saya lanjut Jadi mereka mungkin ke nggak fokus anak buahnya. Terus Ibu Evawati Kristianti Manurung. Iya Pak. Oh, Bapak Rudi. Pak. Oke, silakan bapaknya Pak. iya. Ya, monggo. Itu kalau perumahan yang di pinggir-pinggir laut, bisa airnya kan air tawarnya agak kurang nih, air sumur tapi agak payau. Itu bagaimana Pak? Bisa nggak ini di apa? Kowe ini di Magang dari toren langsung gitu Pak. Makasih Pak. Bapak, saya agak kurang paham. Air yang agak payau rasanya gitu. Oh, jadi air masih pinggir laut gitu Pak, pinggir pantai. Atau sungai? Apa? Oke, gini Pak. Air sumur. Air sumur tapi nggak tawar gitu Pak. Agak rasa-rasanya ambar-ambar gitu, agak payau gitu. Bagaimana? Bisa nggak pakai manfaatkan kowai ini Pak di pesisir pantai begitu? Jadi gini ya Pak, jadi seperti yang udah kemarin saya jelaskan di kalau kita mau tahu air bersih itu kan ada 3, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Tapi gimana sih cara menentukan air kita itu lebih bersih? Jadi tinggal dicek aja Pak menggunakan TDS. Jadi kalau TDS-nya di bawah 500 pakai kowe bisa. Tapi kalau di atas 500 dipastikan tidak bisa pakai kowe. Apa maksudnya mau water purifier ya? Iya yang air Pak. Ya, jadi Yang water. ya tidak bisa Pak. Kalau misalnya TDS-nya itu di atas 500. Kalau total disolidnya itu atau TDS meter di bawah 500 itu masih bisa. Jadi nanti akan ada pengecekan dulu pasti. Kasih bukunya. Oke. Ya baik Pak, masih. Pakai itu bisa ya? TDS meter ya? Iya, dicek pakai TDS meter. Kalau dari TDS meter ternyata di bawah 500 itu kemungkinan untuk diinstalasi masih Lihat ada. nggak rekam? Sini. Yang ini dong. Oke. Ya baik Pak, makasih. Baik, terima kasih Bapak Rudi. Kita lanjut ke Ibu Evawati Kristianti Manurung tadi. Silakan Ibu. Ini kan 1 tiga Ibu Evawati ada? Halo ya. Halo. Silakan Ibu. Ya. Enggak, yang saya mau tanyakan tadi kan kita harus menandatangani kan bersama dengan calon klien kan. Ya berarti kita harus ketemu orang, kita harus tahu dengan customer kita gitu. Gimana kalau kita penjualan dengan jarak jauh gitu loh. Misalkan saya di Jakarta, customer saya tuh ada di Medan dan nggak mungkin dong saya akan. Tapi saya kenal customer ini gitu, mungkin rekan bisnis saya di Medan gitu. Dan nggak mungkin dong saya harus ke Medan hanya untuk minta tanda tangan. Biasanya kan kalau di tempat-tempat yang lain tuh ada penjualan jarak jauh. Nah di Kowe ada nggak sistem seperti itu? Jadi kita tuh tatap muka, ketemu tatap muka kan banyak caranya lah ya tatap muka. Tapi pada saat tanda tangannya itu nggak mungkin kita hanya untuk jual 1 unit, kita harus ke Medan. Nah, ongkos juga udah berapa gitu loh. Itu sih pertanyaan saya satu. Kedua, tadi saya tuh agak kurang paham dengan komisi-komisi, mungkin karena saya masih baru ya. Jadi tadi yang bilang khusus untuk intensif XP Pro, itu hanya untuk XP Pro ya. Kan biasanya kan kita kan kalau aku kayak baru nih, aku masih XP dong berarti kan. New XP lah ya gitu kan. Nah kalau saya jualan itu berarti sesuai dengan komisi yang tadi ditentukan. Tapi tadi Mas tuh selalu nyebutin khusus untuk
XP Pro, khusus untuk XP Pro. Nah, saya kurang paham gitu loh. Kalau tadi saya lihat kan struktur tingkatannya kan XP dulu baru XP Pro kan gitu loh. Itu sih Mas yang aku tanyakan Mas. Thank you. Baik Bu, sejauh ini sepengalaman saya untuk yang kalau dapat customer jauh di luar kota itu udah ada. Cuman kalau untuk tanda tangan jarak jauh itu mungkin diperlukan adanya surat kuasa kali ya. Dan itu dengan adanya surat kuasa untuk menjamin bahwa yang menandatangani itu yang nanti akan memproses itu nggak masalah sih. Jadi kalau misalnya sistemnya Ibu ada di Medan, Ibu mau kirim dari sini masih bisa. Berarti customer kita bikin surat kuasa. Itu ada formatnya Mas? Untuk surat kuasa formatnya bisa minta ke leadernya kali Bu ya, untuk format surat kuasa. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua, benar Bu, untuk insentif itu memang harus jadi Pro HP dulu. Jadi kalau bukan Pro HP ya tidak akan mendapatkan insentif sebanyak itu. Nah, gimana caranya jadi Pro HP? Yang tadi saya bilang, harus minimal dalam 1 bulan jualan 1 unit, benar, dan ikut morning meeting itu sebanyak 3 kali. Terus buat yang di luar daerah gimana? Bisa join online. Nah, nanti absensinya itu bisa by leader. Oh, berarti cuma training morning meetingnya itu ya. Itu kan morning meeting berarti bersama dengan timnya ya, leader gitu biasanya ya. Betul Bu. Tapi itu maksudnya kalau training itu kan 3 kali, penjualan itu dalam 1 bulan atau kita maksudnya untuk poin-poinnya itu berlaku untuk selama 1 bulan, kita harus mencapai itu atau tidak? Karena kan kalau misalkan gini loh, kalau saya jualan kan, apalagi saya orang baru, belum tentu saya bisa secepat itu untuk jualan kan. Saya harus mengerti produknya dulu, saya harus ikut join field-nya dulu dengan leader, bagaimana cara mereka how to sell-nya, menjualnya gitu kan ya. Bahasanya seperti apa itu kan harus saya pelajari gitu kan ya. Nah, pasti saya butuh waktu lah ya, nggak secepat itu langsung saya bisa meyakinkan orang untuk membeli. Nah, dengan jaraknya tuh berapa lama gitu antara saya harus ngejual dan saya harus ikut morning meetingnya itu? Oke Bu, itu akan selalu terhitungnya itu setiap bulan. Seperti yang tadi saya bilang, harus jualan minimal 1 dalam sebulan dan ikut morning meeting 3 kali. Nah, misalnya Ibu ikut morning meeting doang nih selama sebulan, misalnya setelah jualan misalnya net salesnya 1, ikut morning meeting di bulan Januari, ini contoh ya. Aku bisa ngejual. Ikut morning meeting 3 kali bulan Januari. Di bulan Februarinya Ibu menjadi Pro HP. Nah, di bulan Februari Ibu cuma ikut morning meeting doang 3 kali, tapi Ibu nggak jualan sama sekali. Di bulan Maretnya Ibu akan balik lagi jadi S16 HP jadinya. Jadi itu tuh akan berakumulasi setiap bulannya Ibu, dan akan berubah setiap bulan. Kalau Ibu mau stay terus jadi Pro HP, caranya itu tadi, setiap bulan minimal jualan 1 unit dan selalu ikut hadir morning meeting. Untuk morning meeting itu nanti akan dijadwalkan sama leadernya. Biasanya leadernya akan infoin, guys, minggu depan kita di hari ini jam segini kita akan ada morning meeting ya. Minggu depannya lagi ada lagi, minggu depannya ada lagi gitu Bu. Kalau misalkan saya udah jualan nih, nah saya nggak sempat nih ikut morning meeting gitu kan ya, itu nanti di bulan berikutnya berarti kalau saya nggak bisa ikut morning meetingnya, penjualan saya yang satu biji itu nggak dihitung, nggak dapat komisi, karena kan saya belum masuk XP Pro-nya. Nanya dulu deh, kan di mute tuh, dia nanya yang sebelah. Sebentar ya Bu. Tuh nanya. Bener. Kita jualan. 1. Aku orang kerja nih. Gak mungkin dong orang kerja ngikut meeting mulu. Berarti nggak dapat komisi dong. Tetap dapat Bu, untuk basic komisi aja. Tapi status Ibu sebagai Pro HP bukan dari status Ibu dari Pro HP jadi HP assisting lagi karena Ibu nggak ikut morning meetingnya. Tuh nggak dapet. Ya berarti saya walaupun misalkan saya jualan di 1 unit di bulan Januari, nah mungkin di Januari saya absensi untuk morning meeting saya baru 2 lah, kurang 1. Berarti saya dapat komisi di basic komisinya doang. Betul. Poin salesnya yang kayak tadi tambahan itu yang tidak dapat. Tidak dapat. Ikut aja diklik di mute.
Oke, thank you. Kita Oke, baik, terima kasih Bu Epawati. Mau ganti Anton. Iya. Berikutnya untuk Bapak Suparyono lagi. Silakan Pak. Nggak mau gitu, mau nyuci, mau masak. Orang Kecuali dibahas. gini, Bapak Suparyono satu jadi bulan ini bertanya. penjualan. Ada satu unit. Jadi Pak, jadi Silakan Bapak. Meetingnya kita nggak ikut. maaf nih Pak, banyak nanya Nggak Pak. apa-apa dong, Mungkin biar bulan tidak depan sesat kita di nggak jalan. dari Pro SP turun ke New SP. Oke, yang pertama Tapi tadi komisinya, Bapak kalau mengatakan komisinya hilang, itu baru disebut kalau komisinya nggak dapat, net baru kita sales percuma. itu ketika instalasi ya Pak. Iya. Insentif yang itu Benar, Pak. 1, Ya, nah pertanyaan saya kan begini, kan customer tuh diinstalasi beda-beda tanggalnya Pak. Ada misalnya tanggal 1 Januari, ini aja dah. ada yang misalnya tanggal 25 Januari. Nah, sementara kan pendebetan pembayaran itu biasanya dilakukan tanggal awal bulan ya Pak. Tadi Bu Rahmi bilang tanggal 1 sampai tanggal 10, biasanya begitu. Enggak 20. Nah, kalau yang didebet yang diinstalasi tanggal 1 Januari, itu mungkin dia udah genap sebulan gitu Pak. Tapi kalau yang dia instalasi tanggal 25, maka dia kan baru 5 hari Pak. Oh, kamu daging ya? Itu yang pertama ya Pak. Gituan tuh liatin dia. Ibu Alfi, maaf ya Bu, saya mute dulu ya Bu. Ini mau matiin dulu. Ya, lanjut Pak. Maaf Pak. Nah, itu tadi kalau yang tanggal 1 Januari, kemudian didebat tanggal 1 Februari, itu genap sebulan. Tapi kalau yang instalasinya tanggal 25 Januari, sedangkan pendebetan di awal bulan, berarti dia baru 5 hari pasang sudah didebet. Nah, ini seperti apa penjelasannya? Kemudian yang kedua Pak, masalah tim performance insentif yang 1,5 juta Pak. Katakan saya punya kaki 3 orang, 3-tiganya belanja 1 bulan 1. Berarti saya kan sebagai leadernya dapat 1,5 juta begitu ya Pak? Betul. Nah, katakan misalnya begini, dalam 1 bulan kaki saya yang A, B, C ini, yang A belanja 3 unit, yang B dan C 0. Apakah juga saya mendapatkan insentif? Itu yang kedua Pak. Yang ketiga tadi ada week 1-2, week 3-4 itu. Enggak usah di-screenshot. Nah, week 1-2 ini terhitungnya itu ikut kalender nasional atau kalendernya POWE. Karena saya pernah tanya sama leader saya, itu dihitung net sale itu terakhir tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Jadi kalau ada net sale tanggal 26, Baru dia dah. maka dihitungnya masuk ke bulan berikutnya. Nah, jadi yang saya tanyakan itu week 1, week 2 itu ikut kalender nasional atau ikut kalendernya POWE. Itu saja Pak, 3 poin Pak. Makasih Pak. Pak, saya jawab yang nomor 2 dulu. Nanti yang nomor 1 dan 3-nya itu dijawab sama Mbak Rahmi. Nah, kalau tadi Bapak perhatiin yang tim performance insentif itu nggak bisa kalau misalnya Pro HP-nya nggak jualan. Jadi Pro HP-nya harus jualan juga Pak. Kalau misalnya kakinya aja yang jualan, itu nggak bisa dapat. Jadi Bapaknya selaku Pro HP harus jualan. Dan ya aktifnya jualan. Kalau tadi kan Bapak bilangnya si A, B, C misalnya jualan 1, itu nggak bisa dapat Bapak 1,5 juta karena Bapaknya tidak jualan. Kalau Bapaknya jualan, terus si A, B, C-nya jualan, itu Bapak dapat. Makanya asalnya kemarin Ya, maksudnya gini Pak, saya jual 1 unit, ya. Kemudian di bawah saya ABC, itu yang A saja menjual, katakanlah 5 unit. Dapat Pak, dapat. Jadi hitungannya unit, bukan berapa kaki yang aktif. Iya, yang dihitung kan 3-tiganya jualan. Kalau misalnya 1 doang yang jualan, tetap 500.000 itu. Tetap Pak. Oh, dapat 500.000. Yang penting tuh Bapaknya juga jualan. Iya. Kalau yang jualan cuma timnya doang, nggak bisa. Ya.
Nah, kalau A, B, C, D, katakan saya punya 5 kaki, Pak. A, B, C, D, E, semuanya menjual 1 unit, jadi ada 5 unit totalnya. Apakah 2,5 juta atau seperti apa? 2,5 juta. Gak bisa jawab dia. Tetap Pak, maksimal di 1,5 karena itu maksimalnya memang di 1,5 aja. Nggak bisa. Oh ya, baik ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Yang pertanyaan pertama itu dijawab sama Itu Sarah. 1,5 juta sih udah komisinya. Tapi sekali doang. Iya. Bulan depan Oke, juga. Bapak, selamat pagi. Saya Bu. bantu jawab ya Pak terkait dengan pertanyaan soal cicilan ya. Tadi kan Bapak bertanya kalau misalnya net sales-nya itu di awal bulan, sedangkan nanti untuk pemotongan cicilannya itu di tanggal 1 sampai 10. Jadi Bapak net sales itu berarti si konsumen sudah bayar cicilan pertamanya, karena kalau Bapak perhatikan di step-step saat Bapak menginput